itu ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, saya pergi ke sekolah. Nah, itu adalah contoh dari kata dasar. Lalu yang kedua, kata berimbuhan. Nah, yang pertama, imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Sebagai contoh, berkelanjutan, mempermudah, kemauan, lukisan. Nah, sebagai catatan yang harus kita ingat, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, suku, isme, seniman, kamerawan, gerejawi. Lalu yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, adibusana, infrastruktur, proaktif, ultramodern, ekstrakurikuler, eka bahasa, dwi warna, demoralisasi, banyak ya. Nah, ada catatan juga yang harus kita ingat. Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Nah, tanda hubung strip seperti itu ya. Nah, misalnya non Indonesia, non strip Indonesia, seperti itu penulisannya. Lalu yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat. Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu setelah itu ada yang namanya bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Tanda hubung itu seperti strip ya, di antara unsur-unsurnya. Contoh, berjalan-jalan, lauk-pauk, kuda-kuda. Nah, tulisannya itu seperti ini. Anak, strip, anak. Seperti itu. Jadi anak-anak dibacanya. Nah, sebagai catatan yang harus kita ingat, untuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalkan surat kabar. Nah, jadi yang harus kita tulis adalah surat-surat kabar, seperti itu. Lalu ada yang namanya gabungan kata. Nah, yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Sebagai contoh, duta besar, orang tua, mata acara, dan banyak lagi ya. Lalu yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menghubungkan tanda hubung. Nah, tanda hubung tadi strip ya, di antara unsur-unsurnya. Contoh seperti anak, strip, istri, pejabat. Nah, itu yang bisa menimbulkan salah paham ya ketika kita salah menghubungkan tanda hubung. Lalu yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bertepuk tangan. Nah, itu contohnya ya. Lalu yang keempat itu ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya, menyebarluaskan, pertanggungjawaban. Nah, banyak ya contohnya. Dan lalu yang kelima itu ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Nah, banyak nih. Ada matahari, ada beasiswa, ada bumi putra, ada peribahasa, ada wira swasta, ini banyak lagi ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini ada yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Nah, di bagian A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Nah, contoh, buah, bu, strip, ah, jadi buah. Lalu yang bagian B, huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, survei, seperti itu. Nah, lalu yang bagian C ya, bagian C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, itu termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan
konsonan itu. Nah, contoh dengan, de, strip, ngan. Nah, karena dan ng adalah huruf konsonan, jadi pemenggalannya harus dilakukan sebelum huruf itu ya. Lalu bagian D, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Nah, contohnya mandi, man, strip, di. Nah, seperti itu ya pemenggalannya. Ingat, N dan D adalah huruf konsonan. Jadi, lalu yang E, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh, bentrok. Nah, bentrok, ben, strip, trok. Nah, N dan T adalah huruf konsonan, jadi pemenggalannya itu di antara N dan T. Untuk catatan yang harus kita ingat, yang pertama, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Ingat, tidak dipenggal. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Nah, ada catatan lagi yang harus kita ingat, ini ya biar nggak salah-salah. Yang pertama, pemenggalan kata beribuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Nah, itu. Lalu yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Lalu yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Lalu ini poin yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nah, contoh, biografi. Nah, pemenggalannya menjadi bio, strip, grafi. Nah, lalu yang keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Sebagai contoh, nah, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Alis Jabana. Contohnya ya. Lalu yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Nah, contoh, Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG. Nah, sebagai catatan yang harus kita ingat, penulisan berikut dihindari. Misalkan tulisannya kayak Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsita, seperti itu. Penulisannya tidak dikasih jarak seperti itu. Seharusnya yang benar itu Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG, berjarak lagi 1 ke bawah Rangga Warsita. Itu yang benar ya. Lalu bagian F ada yang namanya kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya ya. Nah, misalnya dia ikut terjun ke tengah kencang, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Nah, tuh. Lalu setelah itu ada yang namanya partikel. Partikel ini ada 3 ternyata ya. Yang pertama, partikel lah, kah, dan lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, apakah yang tersirat dalam surat itu? Nah, yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Nah, yang ketiga, partikel per berarti demi
setiap unsur singkatan itu. Misalkan Aha Nasution, Abdul Haris Nasution. Lalu yang kedua, yang bagian A, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh NKRI itu kan tanpa tanda titik kan. Nah, lalu yang bagian B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama sendiri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh SD, sekolah dasar. Nah, itu tanpa tanda titik ya. Lalu bagian 3, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Nah, lalu yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Nah, misalkan S titik D titik sampai dengan, itu artinya ya. Lalu yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh seperti CU. Nah, itu tidak diikuti tanda titik ya. Rupiah, Rp, itu tidak diikuti tanda titik. Lalu yang keenam, akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya seperti ini ya. Contohnya BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, yang 7, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, ingat. Seperti Bulog, Badan Urusan Logistik. Lalu yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Nah, contoh IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, lalu ada yang namanya angka dan bilangan. Nah, kita sudah kerap dinemui ya, kalau angka Arab atau angka Romawi ini lazim banget dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Nah, kalau angka Arab dari 0 sampai 9, kalau angka Romawi itu beda lagi ya bentuknya, tapi sebutan dan maknanya sama. Nah, yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, lalu yang kedua, bagian A, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nah, contoh 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, jika dia ada bilangan di awal kalimat itu jangan ditulis menggunakan angka ya, itu harus menggunakan huruf tulisnya. Nah, catatannya penulisan berikut dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, dihindari banget kita menuliskan menuliskan nilai bilangan itu menggunakan angka pada awal kalimat. Betul. Lalu bagian B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Nah, diubah nih. Nah, contohnya panitia mengundang 250 orang peserta. Nah, contohnya catatannya harus kita ingat, penulisan berikut harus dihindari karena yang benar itu kita harus menggunakan huruf, jangan menggunakan angka seperti itu, karena dia adalah awal kalimat. Lalu yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Nah, contoh, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Lalu yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, B, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Nah, contoh 0, cm,
5 kilogram, 10 liter, 2 tahun 6 bulan 5 hari. Banyak ya. Lalu yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Udah sering lihat kita kehidupan sehari-hari itu. Lalu yang keenam ya. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Nah, buat kita yang agama Nasrani atau agama Muslim, itu kita bisa temui ya di kitab suci kita. Kalau di kami Kristen kan di Alkitab itu sering banget tertera. Lalu yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Nah, yang bagian A, bilangan utuh, contoh 12. Nah, itu yang benar. Terus bagian B, bilangan pecahan, setengah atau seperdua, itu cara penulisan yang baik ya. Lalu bagian yang ke-8, tulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, contohnya abad ke-20 menggunakan huruf Romawi, 20-nya XX. Abad ke strip 20-nya menggunakan angka biasa. Abad ke-20-nya menggunakan huruf. Nah, tuh. Lalu yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contoh, 5 lembar uang 1000-an. Untuk penulisannya 5 lembar uang 1000-an begitu. Lalu yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta atau kwitansi. Nah, sebagai contoh, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Nah, jadi tulisannya telah diterima uang tunai sebesar 2.950.000, itu menggunakan angka, lalu ada dalam kurungnya Rp2.950.000. Nah, bilangannya ditulis dengan huruf ya. Setelah itu, lalu yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan. Nah, contoh, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50. Nah, jadi bilangan awalnya dituliskan dengan angka, lalu dimasukkan dalam kurung, terus bilangannya ditulis dalam bentuk huruf. Lalu yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contoh, kelapa 2, raja 4. Nah, karena ini adalah unsur nama geografi, jadi jangan menggunakan angka, harus tulisnya menggunakan huruf. Lalu selanjutnya, setelah bilangan dan angka, ada yang namanya kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Nah, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Seperti itu. Lalu setelah kata ganti, ada yang namanya kata sandang si. Nah, si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Contoh yang kedua, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Nah, seperti itu ya. Nah, catatan yang harus kita ingat, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital. Ingat, jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Ingat, sang, huruf awal sang ditulis menggunakan huruf kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Sang, S-nya huruf kapital ya.